Kalian pasti pernah, setidaknya sekali, ngelihat potongan klip CCTV ini di internet. Seorang cowok lari terbirit-birit keluar dari bandara, ninggalin semua barang bawaannya, manjat pagar berduri, dan lari ke dalam hutan, tanpa noleh ke belakang. Ini bukan adegan film aksi. Ini adalah rekaman terakhir dari Lars Mittank, cowok asal Jerman yang dijuluki sebagai orang hilang paling terkenal di YouTube. Apa yang sebenarnya dia lariin? Hantu? Mafia? Atau isi kepalanya sendiri? Yuk kita bedah kasusnya. Semuanya bermula dengan normal banget. Juli 2014, Lars, yang waktu itu umurnya 28 tahun, pergi liburan bareng teman-teman sekolahnya ke Golden Sands, Bulgaria. Buat yang belum tahu, tempat ini tuh kayak surganya pesta pantai di Eropa Timur. Lars ini orangnya santai, kerja di pembangkit listrik, dan fans berat klub bola Werder Bremen. Intinya, dia bukan tipe orang yang neko-neko atau punya catatan kriminal. Liburan berjalan asik, sampai satu malam, Lars terpisah dari teman-temannya. Katanya sih, dia terlibat cekcok sama fans Bayern Munich di sebuah restoran McDonald's. Biasalah, ribut-ribut soal bola. Tapi kali ini berujung fisik. Lars kena pukul, dan akibatnya, gendang telinganya pecah atau ruptur. Cedera ini yang jadi titik balik nasib Lars. Pas jadwal pulang tiba, Lars pergi ke dokter setempat. Dokter bilang dia nggak boleh naik pesawat, karena tekanan udara bisa bikin telinganya makin parah. Jadi, dengan berat hati, Lars nyuruh teman-temannya pulang duluan. Dia berencana nyusul naik bus atau kereta, atau nunggu sampai telinganya sembuh dikit. Disinilah mimpi buruk dimulai. Lars sendirian di negara asing, dengan telinga sakit, dan mulai merasa nggak aman. Lars check-in di sebuah hotel murah bernama Hotel Color di Varna. Tempatnya emang agak di daerah merah gitu. Di malam itu, perilaku Lars berubah drastis jadi paranoid. Dia nelpon ibunya di Jerman sambil bisik-bisik, bilang kalau ada orang yang mau nyelakain dia. Dia bahkan minta ibunya buat memblokir kartu kreditnya. Dia kirim SMS aneh, nanya soal obat antibiotik Cefuroxim 500 yang dia minum. Katanya, apa ini obat yang bikin halusinasi? Dia ketakutan setengah mati. Tanggal 8 Juli pagi, Lars naik taksi ke Bandara Varna. Dia bilang ke ibunya kalau dia udah aman di bandara. Dari CCTV, kita bisa lihat dia jalan santai, bawa tas ransel besar dan tas jinjing. Kelihatannya normal, meski agak gelisah. Dia sempat nelpon ibunya lagi, bilang kalau orang-orang itu nggak ngebiarin dia pergi. Tapi siapa orang-orang itu? Di CCTV, nggak ada satupun orang yang ngikutin dia. Lars masuk ke ruang medis bandara buat konsultasi terakhir sama dokter bandara, Dr. Kosta Kostov, biar dapat izin terbang. Dokter bilang Lars sebenarnya baik-baik aja, tapi emosinya nggak stabil. Tiba-tiba, ada seorang pekerja bangunan masuk ke ruangan itu, mungkin cuma mau benerin sesuatu. Tapi bagi Lars, itu pemicunya. Dia langsung histeris. Dia teriak, "Aku nggak mau mati di sini, aku harus pergi." Dan inilah momen legendaris itu. Lars lari keluar dari ruang dokter, ninggalin semua barangnya. Dompet, paspor, HP, koper, semuanya ditinggal. Dia lari kencang banget, ngelewatin terminal, keluar ke parkiran, terus manjat pagar kawat berduri setinggi 2,5 meter, kayak atlet parkour, dan hilang ke ladang bunga matahari di balik bandara. Itu terakhir kalinya manusia melihat Lars Mittank. Sekarang kita masuk ke teori. Kenapa dia lari? Teori pertama, efek samping obat. Cefuroxim 500 adalah antibiotik yang cukup kuat. Meski jarang, efek sampingnya bisa bikin pusing atau gelisah. Tapi, para ahli bilang, obat ini nggak menyebabkan halusinasi parah kayak orang makan narkoba. Jadi, kecil kemungkinan obat ini penyebab tunggalnya. Teori kedua, gegar otak atau concussion. Ingat kan dia habis dipukul di bagian telinga? Pukulan keras di kepala bisa bikin trauma otak yang nggak terdeteksi langsung. Gejalanya bisa muncul beberapa hari kemudian berupa paranoia, kebingungan, dan perilaku irasional. Ini masuk akal banget ngejelasin kenapa dia merasa dikejar-kejar padahal nggak ada siapa-siapa. Teori ketiga lebih gelap. Gimana kalau dia beneran dikejar? Bulgaria emang dikenal punya isu human trafficking atau mafia obat bius waktu itu. Ada teori liar kalau Lars tanpa sadar dijadiin kurir narkoba,
atau dia ngeliat sesuatu yang nggak seharusnya dia lihat. Tapi kalau emang gitu, kenapa nggak ada bukti siapapun di CCTV? Polisi dan detektif swasta udah nyisir hutan itu berkali-kali, tapi nihil. Nggak ada baju, nggak ada tulang, nggak ada jejak. Sampai hari ini, nasib Lars Mitang masih jadi misteri. Ibunya nggak pernah nyerah nyari dia. Ada laporan penampakan di sana-sini, kayak supir truk yang ngaku lihat Lars lusuh di jalanan. Tapi nggak ada yang terkonfirmasi. Apakah Lars masih hidup di luar sana dengan ingatan yang hilang? Atau hutan Bulgaria menyimpan rahasia kelam yang belum terungkap? Kasus ini ngingetin kita, betapa rapuhnya rasa aman saat kita sendirian di tempat asing. Menurut kalian, lari dari siapa sebenarnya Lars Mitang? Tulis teori kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di misteri berikutnya.